mendengarkan dan pengalaman yang akan dibagikan oleh Ibu Dr. Evita Yohana. Mudah-mudahan sekali lagi bisa kita realisasikan di Kabupaten Konten ini. Saya pikir demikian secara singkat yang dapat saya sampaikan. Saya sudah sering berinteraksi ya melalui Zoom dengan Bu Evita Yohana, tetapi belum pernah ketemu ini sekalipun ketemu langsung. Sama. Mudah-mudahan nanti kita ada dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian Pak Arman, Bu Evita Yohana, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rektor ya. Dinda Dr. Nopriadi ya. Kita nggak formal lah. Mungkin nanti kalau Dinda Evliana pulang, kita minta dia kuliah umum lah ya. Boleh. Yang sedang pandemi sudah berkurang, sudah bisa lihat kampung lah. Jangan lihat dari platform aja. Ya, siap, insya Allah. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung aja ke narasumber kita untuk mendengarkan pemaparan materinya. Kami mohon nanti adik-adik terutama mahasiswa ya yang ada pertanyaan silakan, jangan malu-malu ya. Ini adalah orang kita dari Kuantasinggi Asar Serenti yang memang besarnya di Semarang sekarang ini. S1 saya lihat di Universitas Brawijaya, S2 di UGM, S3-nya ini lama ini di Busan ya, di Universitas Korea. Di Busan. 4 tahun katanya, cukup lama. Banyak mungkin bisa kita menimba pengalaman nanti dari narasumber kita. Baiklah, selanjutnya kita serahkan kepada narasumber kita, Adinda Insinyur Evita Yohana, MT, PhD, untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan. Ya. Share screen ya, Bang. Ya, silakan. Oke. Ya, sudah cukup jelas, cukup nampak. Cukup tampak? Okay. Ya, cukup. Saya kira cukup ya. Ya, baik. Kenalkan dulu, saya Evita Yohana. Saya dosen teknik mesin Undip. Sebenarnya untuk peternakan, pertanian, dan kehutanan atau perkebunan itu biasanya teknik mesin dikontrol gitu ya. Kontrol aja, jadi ilmunya macam-macam gitu. Ada ilmu produksi, konversi, kemudian itu kontrol, sama satu lagi material. Nah, yang di saya itu saya kebetulan di konversi energi, tapi saya biasanya kalau ya karena teman-teman banyak gitu ya, bicaranya juga kadang-kadang ada juga kontrol karena mereka kadang-kadang butuh, karena bidang saya itu adalah dehumidifying. Nah, dehumidifying itu biasanya digunakan untuk peternakan, bisa untuk pengobatan juga bisa, untuk di proses fabrikasi itu juga bisa gitu ya, atau di rumah sakit bisa. Jadi mereka biasanya tanya-tanya gitu ya, kan biasanya tidak semua orang punya ilmu yang perfect gitu ya, pasti bisa bertanya sama teman yang lain. Baik, kita mulai. Pemanfaatan teknologi tepat guna bidang peternakan, perikanan, pertanian, dan perkebunan. Oke. Nah, ini outline kita adalah teknologi peternakan, perikanan, pertanian, dan teknologi perkebunan, kemudian penutup. Nah, ini saya mau kita lihat dulu Kuantan Singingi gitu ya. Kuantan Singingi itu luasnya lumayan dan pertumbuhan penduduknya juga lumayan. Pertumbuhan penduduknya itu 61,53 berturut-turut ya, 63,18, kemudian 63,52 itu pada tahun 2021. Jadi itu perkembangannya sangat signifikan. Kalau kita tidak menyiapkan kebutuhan
kebutuhan pangan kita, Ya. kebutuhan pangan kita itu sulit kita nanti untuk membuat rakyat kita menjadi atau masyarakat kita menjadi lebih makmur gitu ya. Nah sekarang ini aja kita udah lihat bahwa banyak pangan-pangan kita itu berasal dari Sumatera Barat. Nah itu kan menurut saya itu kurang bagus gitu ya. Kalau kurang bagus itu kita sendiri dapat apa? Uang kita lari terus gitu, nggak bisa makmur kita gitu ya. Nah, kemudian kita masuk dulu ke pemanfaatan teknologi peternakan. Nah, ini yang sebelah sini, ini saya ambil dari foto-foto yang ada di Google, itu tentang peternakan kita di Kuansing, ya. Nah, peternakan kita sebenarnya nggak kalah hebat dibanding dengan luar negeri ya. Kalau luar negeri itu kan di New Zealand atau di di belahan utara Eropa itu kan sapi-sapi juga dibiarkan gitu. Sama, kita juga punya padang sapi-sapi kita dibiarkan. Tapi bedanya kalau kita dibiarkan, benar-benar dibiarkan, kalau mereka dibiarkan tapi diatur gitu ya, diatur. Nah, jadi sapinya jadi gendut, cepat gede dan lain sebagainya. Nah, ini padang kita. Nah, padang kita itu mestinya bisa menampung sapi-sapi untuk bahan baku atau bahan pangan kita, ya, bahan baku atau bahan pangan kita. Nah, kita harapkan sapinya itu bisa gede-gede segini gitu ya, sebelahnya nih. Nah, ini kayak di luar negeri itu sebesar ini harapan kita seperti itu. Tentunya teknologi kalau mereka dilepaskan di padang, dia bermain di teknologi, apakah itu teknologi pengembangbiakan sapi, ataukah teknologi penggemukan dan lain sebagainya. Kalau kita biarkan benar-benar dibiarkan, nah itu mungkin salah kita ya. Kenapa kita nggak berusaha untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan yang ada. Nah ini kalau kita lihat lagi populasi ternak Kuantan Singingi ini. Populasi itu peternakan di Kuantan Singingi itu potensial menurut saya. Karena apa? Banyak kebun-kebun sawit itu banyak banget bisa kita integrasikan dengan sapi. Masalahnya kalau sawitnya itu kecil itu bisa dimakan sama sapi. Nah, masalahnya di situ kan. Tapi kalau seandainya bisa kita integrasikan dengan misalnya orang-orang sawit-sawit di sana itu bisa diajak kerjasama, kan nggak mungkin dia makan pohon sawit gitu kan nggak mungkin. Kalau sawitnya udah gede kan nggak mungkin di bawahnya itu bisa buat peternakan. Nah, kemudian ini kira-kira kalau sistem integrasi sapi dan kelapa sawit atau disebut dengan SISKA, ini juga saya dapat dari internet ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah ternak sapi, hasilnya ada penggemukan, kemudian ada yang breeding ya, peranakan gitu ya. Kemudian itu ada pertanian. Pertanian itu ada kakao, kelapa hibrida, kelapa sawit. Nah, kakao itu yang kita ambil itu adalah bijinya. Kemudian hibrida itu kita ambil daging buah. Kemudian itu dan daging buah dan serbuk sabut ya. Kelapa hibrida itu serbuk sabutnya. Ini saya lagi membuat serbuk itu pengeringan kokopit ya, itu saya lagi buat ini serbuk sabut itu saya lagi ngerjakan paten saya di sini. Kemudian ada kelapa sawit. Kelapa sawit itu ada intinya, itu bisa jadi CPO atau jadi PKO. Ini saya juga nggak tahu nih PKO ini apa. Kalau inti itu intinya itu bisa juga jadi bungkil gitu ya. Nah, bungkil yang seperti ini itu bisa juga buat makan ternak. Nah, ternak itu hasilnya kotoran, ada kulit buah itu bisa dicampur, serbuk sabut itu bisa juga dicampur. Ini serbuk sabut itu kalau orang bilang tuh kokopit gitu ya misalnya ya, ini kokopit. Jadi bisa ke sini, bisa ke sana dianya. Kemudian itu kalau kelapa sawit itu jadi janjang. Nah, ini yang kemarin kita bicarakan untuk jadi kompos. Kemudian semua ini bisa jadi kompos. Nah, kompos itu bisa kita jual secara komersial atau seperti itu ya. Nah, kemudian berlanjut ke sini. Jadi
kita itu punya padang rumput. Nah, ini padang rumput yang luas ya. Kita nggak kalah ya, kita bagus sebenarnya. Dasar kita tuh ada sebenarnya untuk jadi orang gede itu punya. Cuman teknologi kita nggak berkembang gitu ya. Teknologi kita tuh nggak berkembang. Nah, mungkin nanti dengan adanya unik di Kwansansing ini bisa dipadukan antara pengabdian dan penelitian. Mungkin nanti kita bisa jadi lebih baik gitu ya. Nah, ini yang ada smart ternak. Nah, smart ternak itu ini yang mereka di luar negeri dilepaskan, ya dilepaskan, tapi mereka membuat apa namanya seperti kalung ya. Itu bukan kalung aja, ada chipnya di situ. Ada chipnya di situ, ada base stationnya. Kemudian dia bisa mengukur berat badan sapi, dia masukkan sini bisa mengukur berat badan sapi. Kemudian itu panas suhunya, kemudian itu dia apa namanya tidak boleh pergi keluar dari daerahnya, itu bisa diatur di platformnya. Kita bisa buat itu, sistemnya bisa kita buat di sini ya. Jadi ada ini bisa juga kita pakai drone untuk ngelihat sapi-sapi kita tuh ada di mana. Itu kan bisa misalnya ada melenceng 1 ekor. Nah, ini sapinya tuh udah terdeteksi oleh drone, kemudian yang punya mungkin bisa keluar posisinya, tahu di mana, sehingga bisa jelas gitu ya. Jadi gunanya apa namanya smart itu ya untuk melacak sapi kita itu seperti apa ininya, sehingga informasinya jadi lebih lengkap ya, beratnya, kemudian suhunya. Jadi kalau sakit cepat tahu gitu ya. Kalau dia melahirkan juga cepat, kalau dia beranak itu juga cepat tahu kitanya. Nah, kemudian dari ini yang smart, mungkin kalau smart mungkin masih jauh gitu ya, tapi sebenarnya enggak juga ya. Unix itu kan punya jurusan sistem informasi. Nah, sistem informasi itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan di peternakan, perkebunan, kemudian di pertanian dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini terlalu canggih gitu ya, misalnya terlalu canggih, kita pindahlah ke yang peternakan terpadu. Nah, tadi kita lepas, kita nggak bisa ngawasi, sekarang oke, kita kurung dianya, sapinya dikurung. Kalau dikurung, sehingga kita buat terpadu. Kita buat sistemnya, sistem bahwa apa namanya kandangnya dibersihkan, bisa dijadikan biogas, bisa jadi gas, bisa dari biogas bisa jadi listrik. Nah, ini nih ya, yang ini nih saya udah pernah melakukan di peternakan sapi di dekat Banyumanik, dekat rumah saya di sini tuh ada peternakan sana, tapi dia modelnya dikandangkan gitu ya. Jadi kita buat biogas, udah ada listriknya, ada ininya. Sama aja sebenarnya antara orang di Sumatera dengan orang di Jawa sini sama, petaninya juga sama, susah berubah, sama. Jadi nggak ada bedanya. Kita dari Undip itu sudah mungkin udah 3 tahun ya dapat IBD itu, udah 3 tahun dapat IBD, dapat berapa juta mereka itu, tapi mereka nggak bisa berubah karena yang ada di sini anak mudanya yang ada di daerah Banyumanik sini itu lebih senang menjaga Alfamart daripada dia memelihara sapi, karena kalau sapi kan kotor, karena itu loh masalahnya di situ. Nah, sama aja sebenarnya. Ya, kemudian kalau ini dari biogas itu endapannya bisa kita jadikan pupuk bisa jadikan macam-macam ya. Nah, kemudian dari pertanian itu bisa buat pakan sapi lagi. Nah, bisa buat jadi bahan pangan kita ya. Nah, di kita kalau sapi dikandangkan, kalau di sini atau dimanapun itu kalau sapi dikandangkan susunya diperah. Nah, kalau kita nggak tahu ya kenapa orang kita itu nggak suka susu sapi yang diperas, jadi suka susu sapi yang sudah diolah gitu ya. Padahal susu sapi yang fresh itu jauh lebih bergizi dibanding sapi yang udah diolah gitu ya. Nah, ini mungkin nanti mungkin kesini dulu lah, ya mungkin kesini dulu lah.
Nah, ini kalau sapi dikandangkan, itu akibatnya kotorannya yang bau itu kan kotorannya. Nah, kotorannya ini kalau kita bersihkan, model ini juga modelnya model mekanik aja sebenarnya, ditarik gini dibersihkan. Kalau nggak mau dibersihkan ininya dikerok ya, dikerok namanya, dikerok pakai alat ini, ditarik biasa, ini dipakai generator gitu ya, pakai generator biasa. Nah, ini dikumpulkan di satu sisi, kemudian bisa kita buat pupuk, difermentasi, biogas dan lain sebagainya. Modelnya seperti itu. Nah, kemudian kalau ini terlalu besar gitu ya, ya kita buatlah yang ukuran mini. Ukuran mini ini ukuran yang sekarang lah, kandangnya ini sederhana ya. Ini bambu, ini pohon bambu bisa, tapi yang nyaman. Biasanya orang di kita itu pakai seng. Nah, seng itu biasanya panas kan, perpindahan panasnya lebih koefisien perpindahan panasnya lebih tinggi dibanding apa namanya, kalau di Sumatera itu apa namanya, atap itu atap rumbia itu jauh lebih, rumah rumbia. ya rumbia itu atap Rumbio. rumbia lebih bagus buat ternak dibanding seng. Kalau di Karena Tinggal dulu era apa hasilnya aja kok, tapi kan diumumin di bodoh era, tapi tidak kan jadi masalah, mengenang masalah dia, bermasalah dia orang lalu kan Selamat. tapi putaran kami dua kami yang cuma oke. kan betul kan keduaan kuat lah gitu kan, tapi kan diumumin. Linda Berita coba dihidupkan lagi di mood. Tadi saya mood all semua. Oke. Ya. Ya, udah. Nah, Ya. ini kandang sapi ini mungkin kita perlu juga, karena sapi itu kan sama dengan manusia, cuma dia nggak punya akal gitu ya. Tapi dia merasakan panas, merasakan itu sama. Jadi dibuat atapnya ini mungkin atap yang lebih apa namanya, ramah lingkungan gitu ya, sehingga dia lebih tidak panas, tidak apa namanya, tidak menyebabkan sapi itu tidak nyaman gitu ya. Kalau sapi tidak nyaman biasanya sama dengan manusia, jadi stres gitu. Nah, yang dihindari itu kan sapi stres sebenarnya, sehingga dia kurus, sakit dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ini kan juga masih bisa dimanfaatkan kotorannya untuk biogas. Dan kemudian sapi yang seperti ini biasanya orang kita itu susah untuk menyabit rumput, karena menyabit rumput itu bukan kebiasaan kita. Nah, ya kan, kayaknya begitulah, bukan kebiasaan orang kita. Orang kita tuh sapinya dilepas biasanya. Nah, untuk ini mungkin kita perlu membuat teknologi pakan ternak. Ini biasanya sudah ada lah di Kuansing itu. Pakan ternaknya diapain? Ya difermentasi dan lain sebagainya. Ini kan juga muternya cuman gampang banget lah buatnya. Ini nih orang peternakan dari Unix itu mudah lah. Kalau buat ini hanya muter seperti ini nih gampang lah. Ini bisa teknologi sederhana banget lah ini buat gini nih. Nah, biasanya pakai orang-orang di Jawa sini gini nih, kalau sapinya di kandang dia buat fermentasi. Ini dia buat limbah dari jerami, gedebok pisang itu batang pisang gitu ya. Kemudian dicacah, dicampur lautan gula. Bisa juga larutan apa namanya, sisa tetes tebu, kemudian M4, kemudian didiamkan beberapa hari. Ini bisa juga jadi pakan ternak gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini yang pernah teman-teman itu biasanya konsultasi sama saya, ini kandang ini kita buat ini betul-betul punya Undip ya ini ya. Jadi ini kandang sistemnya closed house farm monitoring system. Jadi ini kandang tertutup, ini yang buat Pak Sari ini ya. Nah, kandangnya tertutup, ini panas yang ada di sini, ini kan ayam itu juga mengeluarkan panas. Kelebihan panasnya diapain? Kelebihan panas, uap, air, gas yang berbahaya, itu biasanya dihisap, kemudian itu di-spraying melalui humidifying, sehingga gas-gasnya itu bisa tertangkap. Ini dia ngambil terus tertangkap,
setelah itu kemudian udaranya yang bersih itu dimasukkan lagi ke dalam ruangan sini. Nah, mungkin saya bisa teknologinya ini kayak gini nih, closed house farm monitoring system. Nah, ini keluar ini depannya ini ada apa kayak kertas, tapi kertasnya itu bisa dibasahin, kertas basah gitu ya. Kertasnya tuh agak tebal, mungkin kayak kertas apa ya, kayak karton gitu, tapi dia lebih tebal dan dia nyerap air. Jadi airnya kita teteskan begini, kemudian ininya diisap di sini udaranya dari luar gitu, terus ininya diambil. Jadi dia membawa amonia yang ada di sini, kemudian ini ditampung, kemudian kalau gitu kita masukkan lagi di sini. Ini bisa dimasukkan lagi di sini. Atau kalau dikeluarkan dibuang, tapi dia tidak akan menyebabkan udara luar tuh terkontaminasi. Kalau udara luar terkontaminasi kan orang sekeliling itu, orang orang tetangga itu pasti ngamuk-ngamuk karena bau. Nah, ini nggak bau, nggak keluar karena sudah ada penghalangnya udara yang akan lewat itu di trap dengan humidifying system di sini ya. Nah, ini yang kita buat ini seperti ini. Ini ada IoT-nya, jadi yang mengoperasikan kandang ini nggak perlu banyak orang, 1 orang saja pakai sistem ini. Ini ada suhu ruangannya berapa, kadar airnya berapa, amoniaknya berapa, terus dia itu hari ke berapa. Jadi kita bisa tahu dari sini ya. Ini kandang ini ada kalau mau jalan-jalan ke Undip nanti akan saya bawa ke sini bisa ya. Ini tapi adanya di peternakan, tapi saya kalau ke sana insya Allah teman-teman peternakan mau lah gitu ya. Nah, gimana cara ngasih makannya? Kasih makannya juga secara otomatis. Jadi ayam itu tidak tidak sering kita datangin. Ayam itu sama kalau dia sering interaksi sama manusia, itu ayam itu stres biasanya. Nah, kalau stres itu susah tubuhnya gitu ya. Nah, ini pakannya itu kita masukkan ke dalam pipa yang di dalamnya ada screw. Nah, ini itu terbuka ininya, dia masuk ke sini. Jadi dia langsung masuk ke dalam sini pakannya. Nah, ini kita atur ini. Jadi di sini biasanya ada bahan waktu jam makan, nah dikasih. Jadi tidak selalu ayam itu makan, jadi ada jam makannya, sama ya dengan kita ya. Ya, ini cuman distribusi ke wadah pakan ya ini cuman dari sini di feed dimasukin di sini, kemudian diputar terus banyak sepanjang ini tentu ada tempat pakan ayam. Nah, kemudian sistem penetasan telurnya. Gimana kita mau membuat selain breeding, tentunya kita juga bisa menetaskan. Jadi kita menjual anakan ayam gitu ya. Kalau kan kalau di sekarang ini kan sudah mulai profesional tuh, ada ayam cuman hanya sekedar menjual anak ayam atau dog, kemudian ada yang membuat penggemukan, ada juga peneluran gitu ya. Nah, ini penetasan telur ini kalau kita buat induknya itu yang mengeram itu nanti jadi lama. Jadi dia tidak bisa cepat ya, memaksa induk untuk hanya bertelur. Bertelur, kemudian itu penetasannya itu di mesin tetas. Ya, mesin tetas itu gampang lah, orang kita juga mudah yang sederhana juga bisa buat ini kayaknya nggak terlalu sulit juga ya. Cuman ini kan pembalikan telur kan ini kan harus dibalik sehari itu berapa kali, ini kan bisa dibalik nih, dibuat dibalik. Terus diukur temperaturnya, diukur humidity-nya gitu ya. Kayaknya temperaturnya sekitar 38 derajat kayaknya. 38 derajat. Terus humidity-nya kira-kira humidity-nya sekitar 20-an 20 21 kayaknya ya. Lebih 6 berapa ya? Lupa saya. Nanti saya lihat lagi ada. Nah, ini sekarang kita pindah ke teknologi pemanfaatan teknologi untuk perikanan. Ya. Nah, ini potensi perikanan Kuantan Sengingi. Kabupaten Kuantan Sengingi merupakan daerah yang memiliki sumber daya perikanan cukup besar. Kita itu
lahan kita luas, kemudian ada rawa. Ini kita nggak tahu nih, saya kok bisa dapat bendungan. Ada bendungan juga ya di Ceremti itu. Saya di apa namanya di Kuantan. Ada nggak Bang? Ada, memang ada. Oh ada ya. Ya. Nah ini ada bendungan gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan itu sebenarnya. Kemudian yang kita manfaatkan sekarang, yang ada sekarang itu cuma baru 11,63% dari potensi yang ada. Kan masih kurang banyak gitu ya, masih kurang banyak yang dimanfaatkan. Padahal ini sudah berapa 1.000 sekian hektar, 20.000, ya banyak banget ini. Nah, Kuantan Singgi produksi ikannya itu sekitar 4.054,46 ton atau 3,46 dari hasil total hasil produksi non perikanan laut ya ini. Kemudian kolam itu dari kolam ada keramba, ada yang diproduksinya ikan bawal air tawar, ikan nila dan ikan lele. Ya. Tapi kayaknya kalau ikan lele bukan di tempat kita ya. Ikan lele itu di Kampar. Iya, Bukan. banyak. Kampar ya? Kampar benar ya, Bang? Kebanyakan di Kampar kayaknya. Belum Kampar. pasti juga. Di kita udah mulai juga satu-satu. Ya. Nah, kalau ikan lele itu saya udah pernah coba di Tambu selama COVID kemarin buat tambulamber apa ya? Tambulamber ya. Saya pernah coba juga tuh di ember. Tambulamber. Ya. Sayangnya tambulamber itu nggak cukup bagus kalau tinggalnya di perumahan dekat-dekat. Jadi kalau tambulamber itu mestinya harusnya di luar gitu ya. Jadi bisa agak jauh gitu dari rumah karena dia ikan lele itu kan amoniaknya tinggi. Iya. Amoniaknya tinggi. Jadi makanya saya sekarang udahlah yang tambulamber udah saya potongin semua ya ikannya. Udah nggak ada sih. Nah, ini Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singgi ini kira-kira seperti inilah ya distribusi dari perikanan dan ketahanan pangan ini. Jumlah keramba, Hulu Kuantan malah nggak ada, Pucuk Rantau nggak ada, Singgi Hilir, Kuantan Tengah nggak ada, Sentajo nggak ada, Benai ada ya. Nah, Pangean ini kalau nggak salah ada sungai di sana bagus, itu juga nggak ada ya. Nah, Ceremti ada 20, Inuman nggak ada, nah totalnya sekian. Nah, ini kira-kira sekian ini kolamnya. Hulu Kuantan nggak ada ya? Nggak ada, Kuantan nggak ada, Kuantan Tengah nggak ada, Hulu Sentajoya Kuantan nggak ada, Hulu Kuantan Kuantan nggak ada, kampung nggak ada, saya. Gunung Towar yang nggak ada, ya kira kayak gini lah. Ya, banyak kan belum sayang ada. banget. Ya, Banyak belum ada, banyak yang belum ada. Nah, kemudian ini tentang, ini mungkin saya filmkan, saya putarkan sebentar saja. Iya. Habis itu nanti kita ini kira-kira seperti ini. Ini untuk apa namanya perikanan. Ini di mana, Dina? Oh, di luar. Ini di luar negeri. Iya. Di luar negeri ini. Ini sebenarnya kita bisa buat teknologi gini mudah kita buatnya sebenarnya. Ini kan sederhana ya. Ya sederhana, cuman filter butuhnya. Butuhnya. Nih. Ya. Nah, saya sudah coba. Saya kemarin habis dari nila, saya habis dari lele, saya ganti nila. Jadi tambulamber saya ganti nila. Nggak besar-besar sebenarnya, saya cuma percobaan aja. Saya buat sehingga airnya bisa sirkulasi begitu. Sirkulasi, dan airnya bisa bening kayak gini. Bisa bening airnya. Jadi saringannya yang perlu kita perbaiki gitu ya. Saringan ini kan juga modelnya filter air ini. Nah, air tanah. Sumbernya air tanah. Sumbernya saya kan pakai sumber artesis. Nah, sumber artesis lingkungan. Nah, itu yang saya coba buat ini. Listrik yang digunakan untuk muter itu pompanya kira-kira cuma 50 watt. 50 watt. Saya bisa nanam macam-macam. Jadi campuran antara aquaponik namanya ya. Aquaponik itu saya coba. Tapi udah bosen ganti yang lain lagi. Ganti yang lain. Iya.
Nah, kemudian, nah ini model sirkulasinya, ini ada biofilter, ada ini degassing CO di sini. Kemudian ini ada mechanical filter. Ini desinfektan. Ini dia kasih desinfektan di sini ya. Nah, kemudian dari sini dari degassing CO kemudian baru dimasukkan oksigen kontrol di sini. Ini keluarnya kan oksigen kontrol. Nah, ini biofilternya. Nah, jadi ini menjamin bahwa air yang ada di dalam kolam itu tetap oksigennya tetap banyak gitu ya. Jadi kalau mau lihat itu yang Irfan Hakim punya yang apa namanya? Di Bogor. Iya, di Bogor itu dia buat itu. Jadi ikannya itu airnya jernih, ininya gini ya karena filternya bagus banget, biofilternya bagus banget. Gitu. Nah, ini teknologi aerator nano ini yang kita sekarang yang ada di Indonesia yang kerjasama dengan LIPI itu pakai nano bubble pada tambah. Jadi dia buat aerator nano bubble dia buat sehingga udang-udang itu tidak jadi stres. Biasanya udang itu kalau kurang oksigen stres mati dianya biasanya. Ya, ini nano bubble. Ini ya. Aerasi modern memproduksi gelembung udara ukurannya kecil sehingga efektif dalam dia kenapa kecil-kecil bagus itu dia ikannya merasa di dalam itu oksigennya banyak banget gitu. Jadi sehingga udang itu enggak stres dan biasa cepat tumbuh dengan besar. Ini ya. Nah, ini mungkin saya puterin sedikit teknologi nanobubble. Ini untuk apa nih? Kenapa? Ini untuk apa nih teknologi? Ini untuk aerator. Aerator ini untuk ini oksigen, ukuran oksigennya itu diubah menjadi lebih kecil. Nih. Nih, kecil dianya. Manfaatnya untuk lebih kecil? Manfaatnya itu untuk ini, untuk apa namanya udang itu kalau ikan itu sebenarnya butuh oksigen kan. Udang, ikan itu butuh oksigen. Jadi kalau oksigennya kurang itu dia stres. Sehingga kalau dikasih nano aerosol ini dia cek ini nah 9,5 isinya oksigen di dalam 0,5 ya. Nah, jadi banyak oksigennya banyak gitu ya. Harus kurangi ya. Ya, jadi biasanya kalau di dalam tambak atau ini tuh kan ya yang tahan ikan yang tahan dengan oksigen kurang oksigen itu adalah lele. Itu tahan banget dia. Oksigennya kurang makanya dia itu kuat dianya. Tapi bau gitu ya. Tapi kalau ikan kalau udang itu dia harus banyak oksigen sehingga dia nggak stres. Nah, ini kalau keramba kita udah kenal lah ya. Kalau ini teknologi semua orang di kita ini kayaknya pakai menggunakan pancing kampar, itu pakai keramba lah gitu ya. Ini. Nih. Nah, itu kan juga kalau yang ini juga masih butuh oksigen, masih butuh aerasi. Jadi harus diaerasi ininya, apa namanya airnya itu ya. Nah, kemudian yang ini yang kita lihat, nah ini kalau pemberian makan terintegrasi, ini pakai IoT ya, tinggal ini dia bisa dari sini, ini kan pakai teknologi, jadi tidak perlu orang yang ngasih makan, tinggal mesin ini bisa menyebarkan pakan dari pakan ikan tersebut. Jadi pemberiannya juga, ini juga diukur, oh ini ikannya kayaknya udah mulai lapar nih apa kurang makan di sini dia bisa membuka ini ya seperti itu. Nah ini biasanya kuansing menunggu pemuda untuk berkreasi. Ini saya ambil kemarin ceplok di di internet di YouTube. Ini anak muda dia punya kolam lele dan kolamnya itu terintegrasi seperti ini. Kolamnya itu kalau gini nih kolam terpal gini nggak terlalu mahal ya mungkin ya nggak terlalu mahal kan cuma rangka-rangka baja begini dan harganya satu rangka baja itu
belinya kan per lembar-lembar itu ya, per lembar. Nah, itu satu lembar itu bisa dibagi 2 biasanya, terus kemudian dibuat seperti ini. Nah, ini pakai arasi juga biasa ini ya. Nah, kemudian, nah ini kalau perkebunan, ini kita Drone. ternak tadi sudah, ini pakai drone gitu ya, pakai drone. Nah, drone itu sekarang udah mulai inilah, drone itu sudah mulai memasyarakat sekarang, teknologi drone itu untuk menyiram, untuk buat pupuk, untuk apalagi mendeteksi bahwa ini sudah matang atau ini butuh pupuk, itu bisa dideteksi. Kalau butuh pupuk itu kan tinggal tanahnya kita tanamin alat ukur gitu ya. Oh, dia kurang, ya kemudian dia masuk ke dalam sistem IoT-nya, kemudian di drone bisa jalan, bisa nyemprot gitu ya. Nah, ini potensi perkebunan yang ada di Indonesia kira-kira seperti ini. Ya, pada tahun 2013 sektor ini turun, kita selalu turun. Ini Indonesia ini turun ini dia ya. Ya, turun terus. Karena apa? Karena mungkin kita itu kurang ke arah teknologi, memanfaatkan teknologi untuk pertanian, untuk perkebunan. Ya. Nah, itu sekarang itu makanya di Undip itu sekarang itu kerjasama antar jurusan itu digalakkan. Jadi penelitian itu harus bareng. Jadi mesin sama mana, mesin sama apa, biasanya seperti itu. Dan itu lebih banyak diterimanya daripada sendiri-sendiri. Halo. Halo. Oke, ini teknologi pertanian indoor. Nah, ini biasanya sudah banyak sekarang di luar negeri ya, di Jepang, di Korea, ini sudah ada di sini kayak gini ya. Indonesia mungkin ya, kalau Indonesia sih belum lah ya, kalau di kota-kota masih bisa kita memanfaatkan lahan-lahan yang ada ya, masih belum lah kalau kita ini. Kalau ini pakai teknologi beneran, harganya juga udah mulai, kalau begini kan berarti harga pokok produksinya jadi mahal gitu ya, karena pakai listrik semua ini, pakai sinar UV, penyiramannya pakai ini semua, berarti ongkos produksinya harus kita hitung juga gitu ya. Nah, ini dia pasti pakai hidroponik ini. Ya. Ya kalau hidroponik yang tidak permanen gitu banyak, sudah di Semarang juga ada banyak. Saya juga pernah buat aquaculture itu gabungan antara aqua itu adalah ikan, terus poniknya ini apa namanya tumbuhan. Saya nanam kemarin itu ada kangkung, ada selada, ada macam-macam gitu ya. Nah, itu saya pakai ini. Airnya hemat banget airnya, karena airnya cuman saya nambah air tuh paling seminggu sekali. Kemudian itu sisa airnya bisa saya, kalau airnya kurang ini, saya bisa buat nyiram tanaman gitu, biasanya seperti itu. Nah, ini yang teknologi penanaman ini yang sudah mulai canggih, tapi sudah ada sekarang. Ini yang buat ini ada namanya apa ya, yang di Jogja itu, perusahaan di Jogja, saya lupa namanya. Ini sudah ada ini. Indonesia sudah mulai, maka ini sudah mulai di perkebunan itu sudah mulai pakai bertanam itu sudah sedikit menggunakan tenaga manusia. Dan ada lagi kemarin itu saya mau masukkan udah nggak bisa. Ada lagi yang pakai IoT membajak sawah itu bajaknya bisa digerakkan pakai orang main remote itu. Jadi dia jalan sendiri gitu ya. Nah, ini biasanya ada wadah bibit, kalau ini ada wadah bibit, kemudian sistem yang digerakkan yang seperti ini. Kemudian itu bisa bertanam, langsung ditanam gitu ya. Nah, kemudian sistem penggeraknya macam-macam. Di sini ada motor diesel, ada bensin, ada transmisi alat transportasi yang digunakan. Kemudian ini bisa dikendalikan pakai apa? Bisa pakai IoT, bisa pakai manual. Nah, kalau pakai IoT orangnya cuma jadi lebih sedikit ya, lebih sedikit ya orangnya yang digunakan, yang dipekerjakan di sini. Di Kebumen sudah ada, di Kebumen ini sudah ada pakai bajak tanpa orang yang mengendalikan, tapi orang yang mengendalikan cuma pakai apa namanya, pakai remote. Ya, pakai remote. Nah, kemudian ini teknologi perawatan atau penyemprotan, ini macam-macam ya. Teknologi penyemprotan ada yang pakai mekanik,
yang langsung ada mobil disemprot, ada yang pakai drone, ada yang pakai pesawat kecil gitu ya. Ada yang pakai apa namanya sinyal ya, ini ya, kalau ini tanahnya kering langsung dia menyiram gitu. Tanahnya kurang apa dia langsung tambahkan gitu ya. Misalnya tanahnya terlalu asam, dia tambahkan larutan kapur misalnya seperti itu. Ini teknologi-teknologi yang ada. Kemudian dia kurang N atau apa NPK atau kurang fosfor, itu ada nanti dia kasih pupuknya ini. Itu udah mulai ada. Nah, ini saya di rumah, ini di rumah saya, ini di rumah saya. Saya kan juga orangnya males ya. Saya kan kayaknya saya itu juga males orangnya. Yang penting itu buat saya kalau lihat pagi-pagi, oh anggrek saya masih bagus, tanaman saya masih hidup, masih bagus gitu ya. Saya pakai penyiraman tetes ini. Jadi dia netes gitu, terus dia cukup untuk ininya, untuk apa namanya kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Nah ini saya nanam stroberi di rumah saya. Ada stroberi, ada saya lagi mencoba untuk mencangkok. Saya membuat pendek, membuat kelengkeng saya itu buah logan ya, itu pendek, saya cangkok, kemudian cangkoknya batang besarnya, jadi saya beli gitu ya, saya cangkok, kemudian di atasnya nanti saya potong, bawahnya jadi pendek begini. Ya, jadi pendek ini harapan saya lah, mencoba-coba daripada kemana-mana jalan-jalan, mendingan saya mikir yang kayak gini-gini, coba sendiri gitu ya. Nah ini teknologi pasca panen, sama kita bisa juga buat mesin robot, ini sudah ada, kita juga sudah ada sebenarnya mesin kayak gini nih, yang apa mesin robot kayak gini bisa manen sendiri, bisa ini. Nah ini kalau di luar negeri kan memanen apel, memanen anggur itu digetarkan gitu, terus nanti dia rontok, atau memanen buah zaitun itu digetarkan gitu, tapi tentunya tidak sampai tercabut gitu ya pohonnya, cuma digetarkan dengan getaran amplitudo tertentu dan frekuensi tertentu, nanti bisa lepas ininya buahnya dari pohonnya, itu ditampung gitu biasanya. Nah ini kalau mesin panen kacang itu dibalik gitu, ini sudah pencabutan atau ini sama. Nah kemudian pemangkasan ini biasanya juga padi itu kan mulai dipangkas begitu. Nah, saya buat mesin drying untuk pengeringan padi bisa, pengeringan teh bisa, pengeringan apalagi bisa. Saya lagi apa namanya? Lagi buat itu penelitian itu. Ya sudah ada beberapa paper yang saya hasilkan juga. Spray drying juga gitu sama. Siklon itu untuk kalau pasca panen itu kan pasti gunanya untuk misalnya pemisahan antara padi sama sekamnya gitu ya, padi sama sekamnya itu kan pakai siklon gitu. Nah itu saya udah mungkin paper saya ada beberapa yang pakai siklon di Elsevier gitu ya, ada di Elsevier itu beberapa paper saya di sana Pak. Siklon fibro sama spray drying ya. Ini mungkin penutup. Saya terima kasih banget ini sudah diundang ke sini. Potensi pertanian kita, perkebunan, peternakan itu perlu kita kolaborasikan, kita kembangkan sehingga bisa efektif dan kita bisa memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri, paling tidak memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri sehingga tidak lagi impor dari dari daerah tetangga gitu ya, sehingga apa namanya rakyat kita uangnya tidak pergi kemana-mana, tetap dipakai untuk kita sendiri gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali nih. Sangat banyak ya pengetahuan yang bisa kita ambil. Ini orang mesin yang hobinya bertani, berternak. Yeah. Bagus sekali, bisa diterapkan juga di kampung kita, mudah-mudahan oleh anak-anak muda kita, oleh mahasiswa-mahasiswi. Oke, silakan di close apanya ini. Iya, sebentar. Ya. Mungkin kita lanjut aja, ada pertanyaan silakan. Bagaimana yang saya sampaikan tadi,
Jangan malu-malu bertanya. Penarasumbernya adalah orang kampung kita sendiri. Ya, betul. Jadi banyak sebenarnya ilmu yang bisa kita dapatkan, banyak mungkin yang bisa kita terapkan nanti. Dan itu juga bisa yang murah, juga bisa yang Ya, bisa yang sederhana murah, saja bisa ya. yang mahal. Jangan dibayangkan yang mahal. Nah, mungkin adik-adik kita mahasiswa sambil kuliah, nah, di rumah juga mungkin ada bisa berternak, bisa bertani, bisa bertanam, bisa apa gitu kan, misalnya menyambi. Silakan. Kalau silakan. yang dari pertanian mungkin dari teknik mesin, kami harapkan ada pertanyaan ya. Monggo silakan. Ya, itu tadi kalau belum bertanya, tadi kan ada penetasan telur ayam ya. Biar saya bertanya dulu, buka mungkin ada malu-malu. Itu berapa lama itu bisa menetas dengan alat yang sederhana yang tadi ditampilkan itu? Ayam itu kan menetasnya memang harus kita buat 21 hari ya 21 hari. Oh gitu. Iya, tetap. Jadi suhunya tetap kita jaga. Jangan sampai melewati batas itu. Kalau dia rendah ya dibusuk, kalau dia tinggi mateng deh nanti. Nggak jadi ayam. Jadi 21 hari. Ya, jadi tetap memang harus hari. di yang normal, yang sesuai dengan yang alami itu ya. Iya. Hanya bisa mungkin dalam jumlah banyak. atau jumlah yang banyak ya. Iya. Dan tidak harus dirami oleh induknya kan gitu. Iya. Induknya biar produksi terus gitu ya. Iya, gitu maksudnya ya. Ya. Mungkin Pak Dekan ada Citra Hermawan saya perhatikan. Heriko juga Willy juga ada tadi. Silakan pada nutup kamera semua ya. Iya. Ya. Monggo silakan. Ini Citra. Ya, ini wakil rektor kita nya. Silakan. Citra. Monggo silakan. Ya, silakan. Di jalan juga ya, hati-hati ya sambil jalan sama Pak Rektor. Di jalan Bu, ini kita mau kita menengok. Agak didekatin apanya? Mungkin walaupun sambil jalan apanya? Mikrofon. Saya matikan. Ya. Baik, terima kasih Bu. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang saya tadi mohon maaf izin masuk di tengah-tengah Bu, tidak dari awal, tapi ada beberapa tadi saya lihat penggunaan drone kan di pertanian. Apabila kita juga punya Pak Arman Wisnu di Unix itu ada drone, kemudian ada juga pengembangan bagaimana kita bisa tapi hanya sebatas pemetaan masih Bu, belum sampai ke memodifikasi drone tersebut untuk memupuk ataupun membuat berfungsi di bidang pertanian. Tetapi kami dulu di teknik informatika ada alat untuk memberikan pakan otomatis Bu, pakai Android kalau nggak salah. Itu pakan ikan otomatis di tepian kolam gitu. Tapi masih belum sempurna, tapi sudah dimulai sama anak-anak itu. Beberapa tahun yang lalu, setahun atau 2 tahun yang lalu itu sudah mulai dikembangkan. Sangat menarik mungkin. Memang di Kuansing sendiri Bu, di tempat kita itu potensi peternakan sangat besar ya, ikan dan ayam terutama. Saya lihat di sini banyak pegawai-pegawai ataupun karyawan-karyawan bank yang side job-nya ataupun passive income itu dari ternak dan perkebunan Bu. Kalau Pak Arman mungkin tahu, sama-sama kita tahu ya Pak Arman kalau sawit gitu ya. Kalau nah, kemudian kalau peternakannya itu ikan kalau nggak masalah. Jadi bahkan teman-teman saya itu juga banyak juga yang berternak ikan nila, ikan lele. Bahkan di setiap desa juga sudah ada sekarang pengembangan BUMDes ternak lele Pak. Itu sudah banyak. Di desa saya sudah ada berapa peta itu untuk pengembangan peternakannya. Jadi, tapi Bu, mungkin yang perlu diperhatikan di sini ataupun mungkin tempat kita untuk
membuangnya gitu Bu. Jadi istilah membuang itu menjualnya. Jualnya Seakan-akan ya. menjual kembali itu Lebih masih sulit. banyak, bukan sulit Bu, harganya yang khusus untuk ternak lele ya, ternak lele dan nila mungkin, itu harganya kadang-kadang pada saat dia pelihara itu pakannya mahal. Ya. Cocok pada saat itu pakan mahal, harganya per kilonya mahal. Tetapi pada saat panen, harga jatuh sehingga tidak menutupi harga pelet ataupun harga pakan di pada saat dia pemeliharaan. Mungkin ada inovasi-inovasi untuk membuat bagaimana cara pakan ini bisa gimana ya? Diinovasi lah Bu, mungkin diteliti ada pakan murah gitu dengan pelet segini kita bisa bisa memenuhi nutrisi untuk ikan yang cukup gitu. Ya, tapi tidak hanya beli saja gitu. Kebetulan staf kita juga Bu Dila nih Pak Arman, staf kita di teknik. Dila itu ternak patin Bu. Dia punya 3 peta nggak salah, 3 peta apa 2 peta, sehingga pakannya itu dari usus ayam di pasar. Usus ayam di pasar itu direbus sama abangnya, sama suaminya kan. Jadi setiap pagi suami ini mengambil usus ayam di pasar Pak. Sehingga usus ayam itu direbus, kemudian diolah lah sedemikian rupa, kemudian kasih makan ke patin. Itu lebih hemat katanya Bu. Nah, saya tidak tahu kebutuhan nutrisinya apakah tercukupi situ atau seperti apa juga saya kurang mengerti. Tapi mungkin ada buku ataupun tutorial dari Ibu kita narasumber tentang mengatasi hal tersebut, masalah pakan. Itu untuk ternak Bu ya, ternak ikan gitu kan. Karena pakan itu sangat mahal, pelet itu kan mahal. Kemudian untuk pupuk juga Bu. Nah, kalau pupuk mungkin sekarang pupuk di sawit sudah turun ya, tidak semahal kemarin, sudah turun 15-20% penurunan harga pupuk nih Bu. Alhamdulillah. Dan harga saya juga sekarang sudah mulai stabil nih Pak Arman, di Kuansing sudah 2.000. Ya, stabil. Ya, saya tiap hari 2.400, 2.500. Ya, 2.400 ya. Tiap minggu udah stabil. Dan harga pupuk juga sudah lumayan turun. Tadi saya beli itu di angka 650 untuk granular NPK. Tapi saya ingin juga mengetahui ada pula bagaimana kita kolaborasi ataupun mengaduk itu Bu. Pupuk itu supaya kita tahu nih, sawit ini kan tanaman palem-paleman. Kita mupuk ini kan sembarang-sembarang aja nih Bu. Orang mupuk NPK, kita pupuk NPK. Orang mupuk urea hari ini, kita pupuk urea kan. Sebenarnya banyak konsep dan banyak teori, tetapi yang mana mau diikut tuh bingung. Jadi kita mengacu kepada ini saja kan, kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat. Padahal kan sebenarnya itu ada ilmunya. Bagaimana kondisi tanah, keasaman tanah, kondisi daun, segala macam. Jadi mungkin itu ada Bu, Ibu bisa bikin itu seperti tutorial ataupun buku mungkin seperti kayak manual books, bisa disebar di Unix ataupun di pustaka Unix kan, sehingga kita bisa membaca dan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak lagi bingung cara atau tidak lagi takut untuk memulai entrepreneur, khususnya di bidang perkebunan dan di perikanan. Karena yang saya pahami, apa saya ketahui, di Kuansing ini yang paling besar itu peternakan itu atau perikanan itu kolam, dan perkebunan ya kebun sawit gitu Bu. Jadi kedua itu saya bertanya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Arman untuk memanai-manaikan saldo. Ya, betul. Terima kasih. Jawabannya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajindra Citra Hermawan adalah Dekan Fakultas Teknik Dinda. Silakan langsung aja. Ya, terima kasih. Ini kayaknya saya harus kasih ini lagi ya. Saya itu orang teknik mesin. Saya itu taunya cuma mengolah ini jadi apa gitu ya, ngolah ini. Tapi kalau misalnya masalah pupuk, masalah ini berapa itu saya nggak punya ilmu. Ke situ tuh saya nggak punya ilmu. Jadi saya itu cuma misalnya ini gimana pakan ini supaya dia diolah jadi satu. Ini dari ini jadi satu. Oh gampang. Saya bilang itu pakai extruder. Nanti dia jadi pelet-pelet. Nah itu saya bisa. Tapi kalau apa sih Bu,
komposisinya misalnya ya, Nah, itu komposisinya ahli apa pertanian. sehingga dia itu orang pertanian, ahli pertanian itu. Tapi kalau ahli pertanian, lah gimana cara membuat menjadi granular? Ah, itu saya, gitu ya. Oke. Kan nggak mungkin ya. Makanya kita tuh sebenarnya saling bersinergi antara satu jurusan sama jurusan yang lain. Tapi berdasarkan pengalaman saya, pengalaman ini ya. Jadi kalau seandainya mau tumbuh itu dia banyak butuh NPK itu kan ada nitrogen gitu. Nitrogen itu kan untuk bernafasnya bernafasnya akar gitu ya. Jadi dia untuk pertumbuhan itu saya baca dan saya eksperimennya memang seperti itu. Jadi dia butuh nitrogen. Kalau dia kebanyakan amonia, jadi saya kemarin itu coba untuk membuat aquaculture, nggak saya apa-apain itu, tidak saya spraying, harusnya kan memang di spraying begini ya. Jadi air yang keluar dari kolam ikan tuh harus di spraying dulu baru diarahkan ke aquaculture gitu ya. Nah, itu ternyata kalau amonia banyak itu warna daunnya jadi kuning. Kuning dia warnanya daunnya. Kayak pucet, kayak nahan derita gitu ya, menahan menderita dia. Nah, kalau misalnya pengen pohon itu cepat berbuah, menurut saya sekali lagi pengalaman saya, saya ambil dari buah-buah tanaman. Misalnya saya makan apa, jeruk, kulit buahnya jeruk, itu saya kumpulkan jadi satu, biasanya, atau sisa-sisa buah itu saya jadikan satu, saya campur dengan, saya fermentasi lah pokoknya. Kemudian saya siramkan dengan buah, dengan tanaman stroberi, dengan itu jadi buahnya jadi lebih banyak gitu ya. Maksudnya kalau mau buah ya kasih pupuk buah. Pupuk buah itu kan butuhnya kan fosfor dianya, butuhnya fosfor. Jadi harusnya dikasih fosfor gitu. Tapi tidak fosfor aja ya. Kalau nggak salah pupuknya apa? Satu NPK, satunya pupuk fosfor yang ada mengandung banyak fosfor gitu ya. Itu kayaknya seperti itu. Kayaknya sih, tapi saya juga nggak tahu. Nanti mungkin ya orang pertanian bisa lebih cetok, lebih jelas gitu ya, lebih jelas. Lebih cetok ya, Bu. Cetok, lebih cetok ya. Lebih cetok. Saya di Semarang itu sering juga dulu, Bu. Waktu saya ya? masih kuliah itu saya sering ke Semarang pakai motor tuh, Bu, dari Solo. Oh. Lewat Salatiga. Iya. Nah, Dulu kuliah di mana? Di 11 Maret. 11 Maret. Oh, Di 11 Maret. Oh, 11 Maret. Ya. Di UNS. Di UNS ini ya. Di apa Solo. namanya? Jurusan elektro ya. Jurusan Nah, elektro. teknik sipil saya, Bu. Oh, sipil. Oh, Ya, berarti mahasiswanya Bu Rintis ya? Ya, Bu Rintis, ya, Bu Rintis. Oke, ya. Bu Rintis, Bu Prof. Sopria. Ya. Bu Rintis, Bu ya. Rintis itu Bu Rintis teman orang saya Malang itu. bukannya, Bu? Ya, Bu Rintis itu teman saya sekolah itu. Oh, bukannya beliau orang Malang, Bu ya? Ya, orang Malang ya, di Brawijaya dulu sama-sama. Ah ya, di Brawijaya kan ya? Ya, sama-sama seangkatan itu sama saya. Oh, Rintis. ya, Bu Rintis ya. Kalau saya kenal sama Pak siapa dulu tapi orang sipil, Pak Robert ya, apa namanya lupa saya. Di sipil. Oh, Dia sipil, sering, Pak Robert. iya. Ya, Pak Robert ada sih. Ah, Ya, di Pak sipil Robert dia ada. sering jadi konsultan juga di BWS Semarang tuh, BWS apa ya lupa Iya. saya. Ya. Iya, itu dulu. Oke. Jadi berhubungan dengan Ibu mesin, Bu, saya tanyakan sekali lagi nih Pak Arman. Oke, ya. Nah, Monggo. Silakan. saya pernah lihat itu, Bu, alat dodos otomatis tuh, Bu, di media sosial kan. Ini kalau ada yang jual nih di Indonesia, mungkin cepat kita mau menunas ataupun memanen itu kan, Bu. Banyak kebun sawit. Alatnya bergetar gitu nih, tanggal apa ya kan, daunnya kan, atau tongkolnya cepat ya kan, nggak perlu otot terlalu kuat untuk di sini mendodos namanya, kalau di sana Mendodos, apa namanya? Memanen. Nah, yang didodos pakai gitu. yang pakai kayak robot Ya, gitu ya, yang pakai yang orang pakai robot mesin itu tuh, ya. Bu. Iya, tapi tetap manusia yang ngerjain, cuman kayak ini, kayak senso gitu modelnya, getar kan. Ya. Getar gini, ujungnya tajam, jadi cepat nunas, cepat memanen. Ya. Kalau gitu mungkin bisa juga diproduksi itu kan, Bu. Atau Ya, kita itu ada penelitian itu. bareng kan.
Ada Bu? punyanya, ada itu kalau nggak salah sekarang itu yang produksi adalah Pura Barutama. PT Pura Barutama itu kebetulan dia Pak Dandi direkturnya itu mahasiswa saya. Tuh dia biasa cerita gitu sama saya. Dia Pak Dandi itu sebenarnya bukan bimbingan saya, tapi biasanya kalau dia konsultasi, kan biasanya dosen-dosen itu kadang-kadang ditanya itu pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak mau gitu. Kalau mahasiswanya nggak usaha gitu kan, dia pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak mau, gitu. Gimana lah gitu. Terus biasanya dia curhat sama saya, Bu Evita, ini saya punya masalah begini-begini. Boleh telepon nggak? Oh boleh Pak, silakan. Nah jadi kadang tanya gitu. Ya saya jawab, ya saya seperti itu. Iya. Ya, Kan di Pura kasihan ada di Google, Bu ya? Pura Barutama ya? ada Google Pura ada. Barutama. Ya. Bisa di ini ya, Bu ya? Bisa dipesan ya? Di apa ada ya? Saya cari di Tokped nggak ada. Nggak ada. Coba aja, ini Pura Barutama itu kemarin, tahun lalu kalau nggak salah, mahasiswa saya yang masuk Pura Barutama itu mendesain alat pemotong, ya pemotong itulah kalau nggak salah saya, kalau nggak salah saya. Tapi sekarang mahasiswa saya keluar udah cari tempat yang bagus lagi, ya biasa toh mahasiswa cari tempat yang bagus. Kalau mahasiswa Undip jelas lah Bu, dia gerak terus kan di Penegoro kan. Iya gitu. Ya mungkin itu Bu, nanti kita cari-cari di situ kan, ya, atau bisa penelitian bareng nanti besok kan. Iya, silakan. Iya Bu. Mungkin itu Pak Arman, terima kasih Pak Arman. Ya, terima kasih banyak. Ya, maka banyak ya. Jadi kalau resepnya dikasih, jadi bagaimana caranya baru ahli mesinnya yang mengolahnya, membuat apa. Tapi kalau jenis-jenis apa untuk ini itu bidang lain ya. Pertanian. Iya. Mungkin yang dari Fakultas Pertanian, Seprido nggak hadir ya, Pak Dekannya. Kalau ada yang mau bertanya dari yang lain-lain, mahasiswa juga kalau silakan. Monggo silakan adik-adik, adik-adik mahasiswa monggo. Pak Rektor mungkin lagi jalan kalau masih dengar atau udah mau sampai di Taluk. Masih ada, saya lihat di layar kita. Nggak apa-apa kalau nggak pakai kamera, kalau nggak dihidupkan. Bagaimana kira-kira tanggapan dengan pemateri tadi, Pak Rektor? Silakan. Ya, luar biasa Pak Arman, Bu Evita, pemaparannya luar biasa. Kalaulah ini bisa kita terapkan di Wansing ya, khususnya di Unix, ini luar biasa ya untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kita. Nah, mungkin kita akan sesuaikan dengan kondisi ya, kemampuan dan kebutuhan kita di Unix nanti. Dimohon nanti materi dari Bu Evita Yohana nanti dalam bentuk PPT barangkali bisa di share atau PDF. Boleh. Ya nanti ini bisa kita pelajari kembali. Tadi Pak Seprido ada halangan, beliau minta izin kepada saya. Memang saat ini teman-teman dosen pada umumnya sedang di gedung serbaguna. Saya sebentar lagi sampai Pak Arman di Guna sudah diadakan. Ya kita bersyukur juga hari ini. Luar biasa, terima kasih pengalaman dan ilmunya sudah dibagikan ke kita semua. Ini adik-adik yang hadir hari ini adalah mayoritas mahasiswa semester 1 yang mendapatkan beasiswa kita yang tadi ada sampai berapa puluh orang tadi, 60 orang ya, 60 ya. Yang dihimbau oleh Pak WR3 untuk mengikuti webinar hari ini. Jadi mungkin masih malu-malu bertanya nih. Ya, jadi ada 60 orang yang gabung, alhamdulillah. Ya, juga kita ada dokumentasi kan di YouTube, kita juga ada nanti. Ada satu kalimat Pak Rektor tadi yang kalaulah ini. Ya, jangan buat kalaulah ini. Harus ya, karena orangnya yang ahli mesin itu kan orang kita juga. Bisa diatur lah bagaimana baiknya nanti Pak Rektor. Apalagi di kampus Unik kan punya lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk itu.
dan juga lahan-lahan yang banyak di kampung kita yang diinginkan diinisiasi oleh UNIX misalnya nanti, dan kita tentu akan minta bantuan daripada adinda narasumber kita kan gitu. Jadi terbuka itu untuk bidang pertanian kita, untuk bidang teknik yang UNIX juga sudah mempunyai fakultas tersebut. Alangkah ruginya kita kalau kita tidak memanfaatkan ini untuk kebaikan dan kemajuan kampung kita. Jadi jangan nyambung nih semuanya. Jadi kalaulah ini nggak ada lagi. Haruslah ini nantinya gitu. Insya Allah ya. Iya. Kita sebenarnya dana di UNIX itu permasalahan utamanya ada di finansialnya, Pak Arman. Ya nanti kita carikan sama-sama lah. Pembangunan mahasiswa hanya habis sama-sama. untuk biaya operasional. Jadi untuk pengembangan itu kita memang harus mencari dari luar itu, gitu ya. Itu utamanya sehingga kita ingin akselerasinya cepat sekali, tetapi kondisinya itu yang kondisi finansial ya. Jadi oleh karena itu perlu ada dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan swasta, di luar dari yayasan dan sumber pendanaan dari mahasiswa itu. Demikian, Pak Arman. Kalau saya rasa Pak Rektor soal pendanaan itu mungkin ada jalan keluarnya nanti. Yang penting kan ada kolaborasi antara kita dengan UNIX, ini dengan narasumber kita. Kemarin saya pergi juga kepada salah satu perusahaan di Kuansing. Nah, kalau kita punya suatu proposal yang bagus, insya Allah mereka akan bantu lah. Apalagi ini untuk Kuansing kan. Nah, jadi celah-celahnya itu mungkin sudah bisa kita buka nanti. Kebetulan saya dapat informasi, mudah-mudahan nanti kita sama-sama memfollow up-nya. Jadi tahun 2023, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin apa yang rencana-rencana kita itu bisa kita laksanakan. Insya Allah. Makanya saya suruh ponakan saya membuat konsep, ponakan saya Upia, saya suruh dia buat konsep-konsep dulu. Mau tanya ini Pak Rektor. Ya, silakan. Ya, gimana? Ini UNIX itu kira-kira setiap tahun dapat dosen-dosen yang dapat penelitian itu berapa banyak ya? Nah, masih minim, Bu. Kalau untuk biaya penelitian dari luar, sangat-sangat terbatas. Sekarang kita pacu nih. Kita lakukan coaching klinik ya, untuk pembuatan proposal, untuk sampai ke publish ya. Jadi ini PR saya yang paling besar di Universitas Islam Kuantan Sengingi. Jadi menggiatkan para dosen untuk melakukan penelitian dan publish di jurnal-jurnal terindeks, Scopus misalnya ya, kasih internasional, Sinta 1-2 saja itu sangat terbatas. Tahun kemarin cuma ada 2 orang ya. Jadi ini di antara yang sedang kita genjot sekarang, termasuk kebiasaan menulis buku ajar, buku referensi atau itu, saya pikir itu. Mungkin gini Pak Rektor, saya bukan membanggakan diri saya, enggak gitu ya. Saya biasanya mahasiswa KP itu saya suruh dia sekalian ngambil data, kemudian saya ajarin dia. Kan nggak mungkin saya kalau menulis sekian banyak gitu, saya sendiri yang ngetik-ngetik sendiri ini sendiri. Kalau finishing itu saya lakukan sendiri. Finishing, oh ini begini tuh saya lakukan sendiri, turnitin saya lakukan sendiri, ini sendiri. Tapi ketika awal dia ini itu biasanya mahasiswa. Nah itu biasanya KP mahasiswa, KP itu keluarnya itu Q3 biasanya Q3. Nah sebenarnya mahasiswa kita itu sebenarnya pintar-pintar, menurut saya pintar-pintar gitu ya, asal kita mau kerja keras. Jadi ini termasuk saya mahasiswa yang saya masukkan ke dalam lab saya. Jadi saya itu mahasiswa yang masuk lab itu kita uji itu bukan hanya dari segi akademiknya, tapi dia bisa bekerja sama
kemudian dia bisa kerja sendiri, kemudian dia mau membaca, dan dia punya kegiatan. Itu biasanya saya buat. Jadi tidak mahasiswa yang ngikut gitu ya. Kalau mahasiswanya cuma ngikut aja, itu nanti kita susah gitu ya. Kemarin itu kita buka lowongan untuk angkatan 2000. Saya di lab saya, khusus lab saya, itu saya buka mahasiswa angkatan 2020. 1 orang cuma tinggal slotnya, 1 orang. Itu yang daftar itu 10 orang. Ada yang macam-macam gitu ya. Tapi saya bilang begini, tidak bisa semua, saya butuhnya cuma 1. Akhirnya 1 masuk anak Bogor kalau nggak salah. Dan yang di lab saya itu biasanya saya bilang begini, kalau kamu dia punya dapat hak untuk seminar internasional, itu saya bayarin pakai duit saya sendiri ya. Saya bilang itu pakai duit ya, bukan duit saya sendiri sebenarnya, duit penelitian yang saya dapat, kemudian saya bagikan ke mahasiswa. Uang penelitian itu tidak saya makan. Uang penelitian itu saya masukkan ke mahasiswa yang mengelola uang penelitian. Kemudian mahasiswa butuh beli komputer, beli apa itu pakai uang itu. Jadi hampir setiap tahun kita beli komputer, harganya komputer tuh juga enggak murah ya. Harga satu itu 32 juta, 35 juta. Ini kemarin kita beli 40 juta. Jadi yang kayak gitu tuh, uang penelitian adalah uang, menurut saya karena mahasiswa juga kerja, jadi uang mahasiswa. Jadi bukan uang saya gitu ya. Uang saya ya dapatnya gaji saya, uang dari gaji saya. Uang penelitian itu adalah uang untuk mahasiswa bekerja. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang dapat yang mengatur lab itu untuk dia seminar, untuk dia kemana, itu pakai uang itu. Nah itu yang mungkin mindset dosen yang kayak uang penelitian adalah uang saya, itu yang harus dirubah mungkin. Iya. Jadi terima kasih Bu Yohana. Ini juga sebetulnya kita lakukan di UNAN ya. Waktu saya 11 tahun di UNAN, itu kita lakukan juga di UNAN. Dan saat ini baru kita mulai di UNIX ya. Kita tingkatkan semangat para dosen itu untuk melakukan penelitian dengan melibatkan para mahasiswa itu. Jadi memang merubah, meningkatkan ini ekstra. Awalnya begitu masuk ke UNIX 1 tahun yang lalu itu seolah status dosen itu, profesi dosen itu profesi sambilan, bukan utama. Jadi suaranya hilang ya. Suara putus-putus. Sinyal kurang bagus ya. Sebagai narasumber untuk coaching klinik ini sehingga bisa berbagi ilmu pengalaman yang sudah mudah-mudahan kemampuan meneliti yang baik sehingga didanai oleh berbagai sumber ya, terutama Dikti ya, itu bisa kita tingkatkan kompetensi dosennya. Amin. Dan mahasiswa bekerja sama ke depan. Itu hanya ada 1 tahun itu saya lihat hanya ada 1-2 dosen saja ya. Jadi kalau kita lihat perbandingkan dengan beberapa universitas yang sudah budaya penelitiannya sudah begitu maju ya, sangat terasa kita itu di kemampuan menulis ya, melakukan penelitiannya masih sangat rendah gitu ya. Itu yang saya programkan bersama LPPM ya dalam hal ini, sehingga anggaran di bidang penelitian itu kita coba kemarin naikkan 400% ya, karena minim sekali biaya penelitian ya, karena ya memang kondisi pendanaan kita yang
memungkinkan gitu ya. Begitu kita inginkan standar minimal ya seperti kain sarung ditarik ke atas, kaki yang kelihatan gitu ya. Jadi Pak kemarin di dalam RKA 2023 ini dicoba dinaikkan ya untuk mendapatkan akreditasi institusi itu B ya tahun depan itu. Terus sekarang kan baik ya. Sebelumnya tahun lalu masih C, sekarang baik. Kemudian kita harapkan tahun depan itu baik sekali gitu ya. Amin. Tetapi ketika kita coba ke arah situ ya ada beberapa anggaran yang untuk pos yang lain menjadi ini juga gitu ya. Ya akhirnya ada peningkatan tetapi belum terlalu signifikan akhirnya untuk penelitian ini. Nah, saya salut juga kemarin dengan LPPMDI itu dengan hanya biaya 15 juta bisa mengadakan international conference. Itu luar biasa, walaupun online ya. International conference dengan 15 juta rupiah anggarannya tahun 2022 itu. Kita di UNAN minimal biaya 175 juta sampai 300 juta itu. Satu tahun itu baru bisa kita adakan international conference. Ini di UNIK 15 juta bisa kita adakan international conference, pembicaranya dari Amerika bahkan. Mantap. Ya. Iya. Mantap. Tapi online. Nah, online. Ya. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu kegiatan program kita tetap lakukan, tetapi dengan memperhatikan efisiensi itu barangkali bisa kita lakukan. Demikian Pak Bu Evelina. Terima kasih. Intinya masukan-masukan ini akan sangat berharga bagi kita, bersama kita membangun UNIX, bersama kita membangun Bansing negeri kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Ini mungkin satu Bang buat mahasiswa mungkin ya. Ya silakan ya. Ini buat adik-adik mahasiswa, jangan kecil hati ya. Mahasiswa saya itu kebanyakan anak-anak desa yang dari, kalau di Jawa itu di desanya lah. Ya. Di desa banget gitu ya. Dan dia biasanya sekolah itu mengandalkan bidik misi. Jadi saya itu juga heran kok, ini lab saya itu isinya mahasiswa yang boleh dikatakan dia juga sambil bekerja. Dia sambil memberi les, kalau enggak itu dia kerja di luar, kerja meracik kopi atau apa namanya itu sekarang itu. Itu kalau enggak itu kerja desainer gitu, seperti itu. Kalau enggak dia membantu untuk merancang alat. Jadi tidak semua dari mahasiswa yang ada sekarang di lab itu 4 kali angkatannya berapa? 21 ya. 19, 20, 21, 3 angkatan, 3, 4, 12 anak kira-kira di lab saya itu. Nah, yang bidik misi itu adalah sekitar 80%. Jadi anak-anak yang kurang lah dari keluarga kurang lah gitu ya. Dan jangan khawatir kalau kita di ini, saya kan nggak punya uang, gimana cara. Tapi mereka kerja keras ya, mereka tuh kerja keras. Kalau mungkin mereka ada yang malahan itu anak Mandailing itu liburan dia pulang tuh, saya bilang gini, kamu kalau liburan kok pulang apa nggak ngabisan duit itu? Enggak Bu, saya kalau di sini malah semuanya kalau mahasiswa, kalau anak SMA liburan itu biasanya saya nggak bisa ngajar. Nah kalau kamu di pulang apa bisa ngajar anak Mandailing itu? Saya bilang, iya Bu, paling tidak kalau saya pulang saya bisa jadi tukang batu, dia bilang gitu. Coba. Tukang batu di Mandailing. Di Mandailing. Jadi nanti, tapi anak itu sudah lulus, sudah jadi sarjana dianya, dan itu anaknya pintar, maksud saya rajin dia ini. Nah, kemudian kalau yang jadi peternak itu juga ada. Jadi dia pulang, anak Purworejo kalau nggak salah. Pulang seminggu sekali lah, ngapain kok kamu pulang seminggu sekali pulang itu loh, saya bilang gitu. Iya Bu, saya mau lihat ternak saya ini. Tapi kan cuma sehari Bu, biasanya Jumat sore, Sabtu, Minggu udah sampai sini lagi, dia ngerjakan lagi. Jadi cuma sehari gitu. Jadi jangan khawatir adik-adik ya semua. Jadi ilmu itu bisa didapat di universitas itu yang
formal. Jadi Anda kalau punya topnya Unix itu Anda bisa kerja di luar secara formal. Yang informal itu Anda mungkin bisa ditata mulai sekarang, itu ditata ya. Jadi bisa menjadi pengusaha lah, pengusaha ayam petelur kah, ayam apa, peternakan, pertanian, perikanan, itu mulai ditata mulai dari semester 1 lah, mulai ditata. Itu sih menurut saya. Dan jangan dipikir bahwa yang di Jawa ini anaknya kaya-kaya semua, enggak. Ya, enggak. Justru anak kaya-kaya itu justru nggak jelas itu sekolahnya gitu ya, nggak jelas itu. Benar itu nggak jelas sekolahnya. Gitu ya. Gitu. Jadi adik-adik jangan pernah putus asa, jangan pernah ini. Mulai sekarang rintis, jangan hanya pulang kuliah langsung diam di rumah ngapain gitu ya, main HP atau main nonton atau apa gitu ya. Coba ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek, buka kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu ya. Mungkin itu aja mungkin dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak sekali itu nasihat atau semacam gambaran ya kepada kita yang berada di kampung yang mungkin belum pernah merantau jauh, bahwa banyak yang lebih susah, tapi mereka tetap semangat, tetap belajar, dan malah seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, mudah-mudahan kalau nanti tadi yang banyak yang semester 1 yang hadir nih ya, itu menjadi cambuk untuk kedepannya. Ibaratnya nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau berusaha keras, ada aja jalan. Salah satu contoh mungkin dengan adanya kita webinar ini, kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman dari orang-orang kita atau sanak saudara kita yang berada di perantauan seperti kami inilah, dari narasumber terutama ya, dan sudah menceritakan tadi bagaimana mahasiswa-mahasiswinya juga bukan orang yang mampu-mampu semua, malah orang mampu itu katanya nggak jelas itu kuliah gimana. Nah, itu jadi mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi lah bagi kita semua, terutama bagi adik-adik anak-anak kami lah, mahasiswa-mahasiswi yang baru mulai. Banyak kesempatan kalau nggak kuliah untuk juga bisa menjadi entrepreneur itu tadi. Minimal untuk nambah-nambah biaya kuliah atau untuk nambah-nambah beli-beli paket lah, misalnya kan. Dengan cara-cara yang tadi disampaikan oleh ini kita untuk memanfaatkan teknologi yang dalam bidang-bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan yang itu ada di sekitar kita di Kuansi. Jangan sampai orang lain saja yang memanfaatkan itu, kita hanya sebagai jadi penonton. Mungkin ada, kalau tidak ada lagi kita tutup ya, karena mungkin di Semarang udah sebentar lagi akan maghrib. Ada lagi, masih ada kira-kira 4 menit nih, kalau masih ada. Silakan. Kalau tidak, mungkin saya minta juga sekali lagi dari kalau untuk closing statement-nya itu mungkin ada respon-respon apa dari salah seorang dekan yang ada di sini. Masih ada online nggak? Adinda Citra Hermawan, Rektor juga mungkin tadi sudah. Sebelum kita tutup, masih dengar? Oh, mungkin sudah. Ini ya, sudah diaktifkan, nggak keluar tidak? Ya Pak Rektor, kalau aja sebelum closing statement sedikit, Pak Rektor sudah sampai belum di kita tutup? Ini sudah Udah mendekati 3 menit lagi. Ada yang bertanya? Sampai 2 menit lagi sampai Pak Arman. Baik, terima kasih Pak Arman Lingga Wisnu, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, dan Bu Insinyur Eplita Yohana, MD, PhD. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas ilmu dan pengalaman yang sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan kita berharap Unix makin maju. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Saya baru sampai ke lingkungan, alhamdulillah direspon oleh Pak PLT Bupati usulan kita untuk perbaikan jalan. Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. PLT Bupati betul-betul jadi hadir besok pagi waktu wisuda ya, mudah-mudahan ada halangan. Dan rencana semula sebetulnya besok itu serah terima gedung Unix baru, tetapi karena penilaian dari KPKNL belum selesai dan mudah-mudahan dalam 1 minggu
itu sudah bisa direalisasikan rencananya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan closing statement dari Pak Rektor tadi yang sudah hampir sampai ya ke kampus unik dan sudah boleh dilewatin jalan baru itu ya. Jadi nggak lubang-lubang lagi ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga kita ucapkan pada Bapak PLT Bupati ini. Mudah-mudahan besok acara wisudanya bisa berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Dan Amin. dengan demikian, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dinda Epita Yohana. Jangan bosan-bosan ya. Kalau Epita Yohana ini apapun ininya dia nggak bosan-bosan. Jadi dia sangat peduli kepada kampung kita. Rugi kita kalau kita tidak banyak bertanya kepada beliau. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Rektor walaupun dalam perjalanan masih sedang monitor terus dan juga kepada Dinda Citra Hermawan dan juga kepada Bapak dan Ibu dosen, kepada adik-adik kami, anak-anak kami mahasiswa semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas saya sampai nih, Pak Arman, Bu Epita Yohana. Alhamdulillah. Pamit, Bu. Alhamdulillah. Oke, pamit ya. Oke. Izin pamit ya. Ya, makasih ya, Dinda. Terima kasih ya. Terima Assalamualaikum. kasih semua ya. Ayo, Ya. saya live all ya semua. Ya.